Shalom sahabat M116. Ini adalah podcast baru dengan judul M116 terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-6. Oleh sebab itu disebut dengan M116 untuk memudahkan. Yang perdana kita akan belajar tentang apa bedanya kerasukan setan dan gangguan kejiwaan. Dan apa bedanya faktor-faktor medis lainnya. Mari kita belajar, kita baca dulu ayat Alkitab, kita lihat dari segi medisnya, kemudian kita lihat dari segi firman Tuhan. Yakobus pasal 4, ayat 7 sampai dengan ke-10. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka citamu, dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah dan ia akan meninggikan kamu. Ayat yang lain adalah dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Karena roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan belajar tentang bedanya kerasukan setan dan gangguan kejiwaan, sehingga kami bisa belajar kebenaran firman Allah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat M116, kita akan belajar dulu dari segi medis dan segi psikologinya. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Possession Trance Disorder merupakan gangguan yang terjadi ketika seseorang kehilangan identitas pribadi dan kesadaran akan lingkungan secara sementara. Nah, umumnya orang-orang yang mengalami hal ini menunjukkan gejala dan tanda-tanda sebagai berikut. Kehilangan kendali atas tindakan yang dilakukannya, kehilangan kesadaran terhadap lingkungan sekitar, kehilangan memori atau ingatan, kehilangan identitas pribadi, kesulitan berkonsentrasi, kesulitan membedakan kenyataan dan imajinasi, lalu ada perubahan nada suara. Nah ini ya, kalau orang kerasukan dianggapnya perubahan nada suara seperti itu. Perubahan perilaku. Kemudian keyakinan yang kuat bahwa terjadi perubahan penampilan tubuh. Apa yang menyebabkan dan penanganannya, cara penanganan possession trance disorder. Jadi orang yang mengalami trance. Hingga kini penyebab hal ini atau menurut kita itu kerasukan, kesurupan, belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang diduga bisa mempengaruhi perkembangan gangguan mental ini. Yaitu satu, faktor genetik atau keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan dan budaya yang mempengaruhi pembentukan watak dan kepribadian seseorang. Yang ketiga adalah stres psikososial, seperti kesulitan ekonomi, kematian kerabat dekat, serta konflik yang ada di masyarakat. Peristiwa traumatis di masa lalu, terutama pada masa anak-anak, misalnya mengalami kekerasan seksual, terlibat dalam perang, atau menyaksikan tindakan bunuh diri. Yang berikut adalah histeria. Mengingat kondisi tersebut sering dikaitkan dengan agama, dengan budaya, dengan lingkungan. Maka untuk mendiagnosis kondisi ini, psikolog atau psikiater tidak hanya memeriksa kondisi psikis atau fisik pasien saja, tapi latar belakang lingkungan dan budaya di mana pasien dibesarkan. Seseorang baru saja bisa didiagnosis mengalami possession trance disorder jika ia mengalami gejala-gejala di atas tanpa disengaja, terjadi di luar praktek keagamaan dan budaya, serta tidak dipengaruhi oleh kondisi medis tertentu seperti cedera otak, epilepsi, atau zat psikoaktif apapun. Nah, apabila pasien memang benar didiagnosis menderita tersebut, umumnya kondisi tersebut akan ditangani dan dikombinasikan oleh psikoterapi dan konsumsi obat-obatan. Hingga saat ini kaitannya akan fenomena kesurupan dan gangguan mental masih terus dikaji, diteliti lebih lanjut. Jadi apabila kamu mengenal seseorang menunjukkan gejala-gejala tersebut seperti di atas, tidak ada salahnya berkonsultasi dengan psikolog dan psikiater. Itu dari pandangan medis dan dari pandangan psikolog. Tapi apa pandangan dari kebenaran firman Allah? Seluruh gangguan kepribadian, seluruh hal-hal yang kemudian yang dianggap sebagai kerasukan setan, pada prinsipnya adalah tatkala seseorang itu sudah jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, maka terjadi ketidakseimbangan, maka terjadi ketidaknormalan. Dan ketidaknormalan itu bisa dilakukan dengan dua hal, yaitu penampakan yang orang hidupnya biasa lalu berbuat dosa.
Dosa-dosa yang di dalam Keluaran pasal ke-20 yang dilanggar, membunuh, mencuri, bersaksi dusta, lalu kemudian di dalam dosa-dosa yang lebih banyak lagi berdusta, mengfitnah, tidak hormat kepada orang tua. Pada akhirnya memang itu ada di dalam 10 hukum, di hukum yang pertama sampai ketiga. Dia tidak lagi mengakui Tuhan. Tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Seseorang tatkala tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya, maka dia akan mengalami gangguan. Pertama mungkin sesungguhnya itu terjadi gangguan, namun tidak terekspos dalam tingkah laku. Namun dalam taraf tertentu, kemudian dijelaskan tadi oleh secara kedokteran dan juga secara psikologi, orang akan mengalami gangguan tingkah laku, suara berubah, lalu kemudian kerasukan tenaga, lalu kita anggap itu kerasukan setan. Itu hanya bagian daripada ekspresi daripada gangguan orang yang di luar Tuhan. Dia akan mengalami gangguan macam-macam. Tapi bentuk kerasukan seringkali diidentikan dengan kesurupan, melihat sosok tertentu, meninggal, kemudian suaranya berubah, tenaganya bertambah, dia tidak terkendali. Dia bisa melakukan apapun, baik merusak dirinya, mungkin dia masuk ke api, masuk ke dalam air dan bisa meninggal. Tetapi juga bisa menyerang orang lain. Dia bertingkah laku agresif. Oleh sebab itu di dalam beberapa kasus, tatkala keluarga itu tidak mampu, maka kemudian orang itu dimasukkan di kerangkeng, dipasung sedemikian rupa. Jadi prinsipnya yang namanya kerasukan, yang namanya kesurupan, dan kemudian gangguan kejiwaan, ini adalah bagian yang menyatu dan tidak terpisah. Seseorang yang sudah hidup di dalam Tuhan, sebagaimana firman Tuhan katakan, roh yang ada dalam dirimu itu lebih besar kuasa dari yang roh ada yang di luar. Seseorang sewaktu dia lekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, hidupnya akan stabil, hidupnya akan kuat menghadapi berbagai kesulitan. Dan hidupnya tidak akan melakukan tingkah-tingkah laku yang menyimpang. Sehingga dengan demikian, baik analis secara medis, analisa juga secara psikologi, dan keterangan kebenaran firman Allah, pada prinsipnya itu adalah menyatu. Karena seseorang yang sudah dipenuhi oleh firman Allah, rohnya akan sehat, jiwanya akan sehat, fisiknya juga akan sehat. Bukankah kita mengatakan kita terdiri dari tubuh, terdiri dari jiwa juga roh. Jadi artinya seseorang yang sudah dimiliki oleh Allah, dia tidak akan mengalami kesurupan. Itu yang firman Tuhan katakan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Bagaimana caranya? Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, dan jangan kamu mendua hati. Wow, luar biasa ya. Jadi mari kita bedakan bahwa kerasukan itu sesungguhnya dengan kesurupan dan segala macam, itu adalah perpaduan, dua-duanya tidak terpisah. Jadi orang yang kerasukan setan itu tidak selalu dengan identik guling-guling. Tapi orang yang hatinya itu penuh kebencian. Kemudian hidupnya itu keinginannya terus untuk melukai orang lain dan untuk merusak orang lain. Itu prinsipnya sama, bahwa dia sedang bekerja sama dengan kuasa kegelapan. Mari sahabat M116, maaf, terbiasa ngurus sahabat perjalanan. Ini podcast namanya M116, terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6, berakar, bertumbuh, berbuah, yang suka kebenaran firman Allah, yang tidak layu daunnya, dia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Itulah kita belajar kebenaran firman Tuhan. Shalom, amin.